Oke, jadi kita akan mulai penerapan umum. Di sini kita bahas soal sekitar 15 soal aja, nggak sebanyak-banyak. Terus harusnya di setiap waktunya, di setiap soalnya aku bakal ngasih waktu buat kalian kerjain, terus kalian bakal kirim jawabannya di chat. Habis itu kita bahas. Oke, kita mulai. Oke, ini review sebentar dari materi yang sebelumnya. Jadi ini tentang logika berpikir. Ada beberapa teori yang harus kalian hafalin, dan yang terpenting itu yang ini. Jika P maka Q itu sama dengan negasi P atau Q dan sebaliknya. Ini soal pertama. Aku kasih waktu, ntar kalian kalau udah selesai, kalian kirim aja jawabannya di chat. Thank you. Sekitar 1 menit, guys. Oke, karena udah udah banyak yang jawab, jadi kita bahas. Di sini kalian ada yang jawab C, ada yang jawab D, juga ada yang jawab A. Pertama kita baca dulu teksnya, dan apa yang diminta di pertanyaan, dan apa yang ada di jawaban itu tentang kalimat yang ada di sini. Jika hutan terganggu, ekosistemnya tidak akan mampu menahan air hujan dalam jumlah besar sehingga aliran yang lolos lebih banyak dibandingkan yang terserap dalam tanah. Yang ditanya itu simpulan yang tepat. Kalau bisa kita bisa bilang yang ditanya itu pernyataan yang paling cocok. Di sini kan sebenarnya pernyataan cuma ini, cuman di pilihan jawabannya kayak cuma di otak-atik gitu. Nah, kita cari berdasarkan logika berpikir kita yang tadi. Nah, di sini kita lihat jika hutan terganggu, ekosistemnya tidak akan mampu menahan air. Itu hutan terganggunya itu P, dan Q-nya itu ekosistemnya tidak akan mampu menahan air dalam jumlah besar. Nah, dari Q ini ada penyebab lain yang bisa kita misalin R. Jadi R-nya itu aliran yang lolos lebih banyak dibandingkan yang terserap dalam tanah. Jadi jika P maka Q, habis itu Q maka R, maka kesimpulannya jika P maka R. Nah, karena di jawabannya ini nggak ada yang jawabannya jika P maka R, atau jika hutan terganggu, maka aliran yang lolos lebih banyak dibandingkan air yang terserap ke tanah, kita otak-atik lagi yang jika P maka R ini. Dan kalau kalian dapat itu, jika kalian dapat itu, jika P maka R itu sama dengan dinegasiin R, maka negasi P. Dan itu jawabannya ada di D. Kenapa yang C salah? Karena
kita tadi misalin kan hutan terganggu itu P, Q itu ekosistem penahan air, dan R itu aliran loss. Dia kan pakai atau, jadi negasi jika P maka R itu apa sih, sama dengan atau ekuivalen dengan jika P maka atau Q. Nah, di sini hutan terganggunya itu salah, harusnya hutan tidak terganggu karena di sini negasi P. Itu. Ya, masih ada yang bingung belum yang jawabannya tadi, terutama C. Nah, terus yang A juga salah, tadi ada yang jawab A karena tadi kan kita dapat kesimpulannya ini, jika P maka R. P-nya hutan terganggu, benar. Tapi aliran yang lolos harusnya sesuai dengan yang ada di sini. Yang lolos lebih banyak, bukan lebih sedikit. Oke, jadi kalian teliti aja otak-atik sama ngebaca pilihan jawabannya. Next, jadi jawabannya D ya. Oke, ini kalian kerjain lagi. Sekitar 1 menit ya. Yap, karena udah banyak yang jawab dan jawabannya rata-rata dia semua itu benar. Karena basically ini lebih gampang dari yang tadi ya. Ditanya, jika informasi yang diterima masyarakat tidak sempurna, itu ada di sini kalimatnya. Maka akan menimbulkan respons tindakan bekerja secara masif. Dan itu ada di jawaban D. Hati-hati kebalik sama A. Karena di sini jika P maka Q. Habis itu yang aku pengen kasih note itu juga di kosakata respons. Jadi meskipun ini bukan apa namanya, ini ada di sub pemahaman membaca atau apa gitu tentang kosakata. Jadi yang benar itu respons itu ada S-nya, bukan ada respon tanpa S. Jadi respons ini kalau kalian ditanya dalam soal ini benar. Oke, jadi jawabannya itu yang D. Wah, ini gampang sih. Yep. Next. Nah, ini kalian kerjain aja. Oke, kita bahas. Jadi di sini ada soal pernyataan satu itu kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan jika diadakan pada hari Minggu. Terus pernyataan kedua, jika kegiatan ekskul dilakukan di luar ruangan,
siswa mengenakan pakaian dinas lapangan. Nah, dari dua pernyataan ini yang paling tepat adalah jawaban yang benar itu B. Kenapa? Karena dari pernyataan yang kedua bisa kita ambil siswa itu tidak mengenakan dinas lapangan, maka kegiatan ekstrakurikuler tidak diadakan hari Minggu. Dan kenapa D salah? Jika siswa mengenakan pakaian dinas lapangan, kegiatan ekskul diadakan pada hari Minggu. Ini kurang tepat karena, bukan salah ya, tapi kurang tepat karena yang D ini nggak mencangkup pernyataan 1 dan pernyataan 2. Oke, next. Nah, ini bisa kalian kerjain lagi. Oke, kita bahas. Jadi sebenarnya ini paragrafnya panjang banget, tapi aku cuma ambil satu paragraf biar lebih enak. Sebenarnya ada sekitar 3 atau 4 paragraf, dan yang ditanyain itu kesimpulan apa yang dapat ditarik dari paragraf kedua atau ketiga kalau nggak salah. Jadi dari bacaan ini kita harus teliti bacanya, dan yang ditanyakan yang kesimpulan yang dapat ditarik, dan kesimpulan ini yang ada itu apa isinya bermacam-macam. Jadi bisa kita cari aja gitu data yang benar dari paragraf ini yang mana. Dan ini jawabannya D karena itu yang paling tepat, dan jangan kebalik sama yang A. Itu ada di mengakibatkan dan diakibatkan. Jadi jawabannya yang D, karena banjir itu disebabkan atau diakibatkan oleh penurunan luas hutan, bukan yang mengakibatkan. BTW kalian ada yang mau nanyain nggak dari sekitar 4 atau 5 soal ini? Nggak ada ya? Oke, next. Yep. Ini sama kayak tadi konsepnya. Kalian kerjain dulu. Oke, dari soal ini rata-rata pernyataan yang dari jawabannya sama. Nah, kita cari jawaban yang paling tepat aja. Kalau dari sekitar bulan lalu ada soal kayak gini, aku sempat bilang mayoritas kemungkinan jawabannya itu yang benar itu bukan yang ada kata semuanya. Jadi bisa kita bilang
bukan menutup kemungkinan jawabannya ada semua gitu ya. Tapi sebagian besar jawaban yang ada kata semuanya kalau udah soal kayak gitu salah. Jadi kita bisa eliminasi A, B, sama E. Jadi jawabannya antara C sama D. Nah, dan kalau di soal ini bisa kita lihat di sini setengah dari total atau sebagian dari total yang ada itu terjadi dalam lahan konsensi. Dan jawabannya itu C. Nah, terus terkait konsensi itu, kalau menurut KBBI, itu suatu izin yang diberikan untuk membuka tambang atau penebangan hutan oleh kedua pihak yang ada. Tadi kan bisa sendiri ya. Hanya ada yang jangan ledekin. Ya. Oke, next. Ini bisa kalian kerjain. Oke. Jadi tadi di awal banyak yang jawabannya A. Yang A itu salah karena di sini 269 sedangkan di soal itu 296. Mana ya tadi? Ya ini 296.020. Terus jawaban yang itu E karena ada di kalimat akhir-akhir nih di sini. Di Jawa dan Bali, Nusa Tenggara, proporsi hutan bahkan di bawah 20% dari total luas daratan masing-masing wilayah berikut. Itu kan sesuai ya, dari total luas daratan masing-masing wilayah tersebut. Jadi sebenarnya ini kalian tinggal teliti aja sih apa yang ada di jawab soal sama yang ada di pilihan jawabannya. Jadi jangan kekecoh gitu. Kadang 1-2 angka dibalik dan sebagainya. Sudah bisa next belum? Atau kalian masih mau cerna dulu? Atau mau ditanyain? Oh, banyak yang jawabannya C. Di sini salah karena ini juta dan ini ribu. Oke, gitu. Ya, benar. Minimum. Oke, next. Yap, ini kalian kerjain.
Oke, kita bahas. Jadi ada pernyataan pertama. Di sini ada sebagian peserta seminar adalah wartawan. Dan yang kedua adalah semua wartawan sebagai memakai tanda pengenal khusus. Di sini buat ngejawab pertanyaan ini kita bisa tulis pakai permisalan juga bisa, atau kita bisa pakai logik juga bisa. Yang pernyataan A itu salah karena di sini sebagian yang memakai tanda pengenal khusus bukan peserta seminar. Itu salah karena ada kemungkinan itu di pernyataan pertama itu sebagian yang memakai tanda pengenal itu khusus itu juga wartawan. Dan lanjut, jawaban yang benar itu C, karena sebagian yang mengenal tanda khusus itu bisa atau emang itu peserta seminar. Dan untuk selanjutnya bisa kalian baca. Oke, terus di sini ada, mungkin kalian bingung kenapa yang B salah, karena yang B itu bukan salah, tapi ada yang lebih tepat jawabannya dari B, yaitu yang C. Bisa kita lihat kalau dari penjelasannya itu yang B itu kurang kurang mencangkup dua pernyataan yang ada. So jawabannya yang C. Nah, ini kalian bisa kerjain dulu sekitar 2 menit mungkin. Oke. Oke, kita bahas. Jadi di sini ada soal, intinya ada 5 orang, pelanggan. Nah, di sini udah ada pernyataannya, ini yang ditanya itu pelanggan yang dapat nomor paling besar. Dari pernyataan ini, kita bisa, hal yang pertama bisa kita lakuin, kita nentuin ini urutannya, kita mau urutan dari yang kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Intinya ditanya paling besar. Nah, dari soal yang paling mungkin kita bisa kerjain pertama itu dari pernyataan Lino mendapat nomor terkecil. Berarti pasti Lino itu nomor 1. Aku anggap 1 itu nomor terkecil. Lalu dari pernyataan-pernyataan yang lainnya, misalnya Seno mendapat nomor tepat sesudah Ano, tetapi sebelum Tono. Jadi dari pernyataan ini kita bisa ambil 2 kemungkinan. Coba kita lihat dulu. Nah, jadi yang pertama itu kan udah pasti Lino. Jadi yang pertama Lino nggak usah ditulis. Terus yang kedua dari pernyataan ini, Seno mendapat sesudah Ano. Seno itu yang ketiga, sesudah Ano yang kedua atau sebelum Tono. Dan Bono mendapat nomor ganjil. Kita nanti dulu. Ini kemungkinan yang pertama, Seno di tengah-tengah. Terus kemungkinan kedua juga Seno ada di sini sebelum Tono dan setelah Ano. Nah, bononya ini bisa di akhir atau di awal. Kemungkinannya cuma itu doang karena ya Seno harus berada di Tono dan Ano. Kalau misalnya Seno di 2, itu kan Ano-nya kemungkinan ada di 5 atau di 4 gitu. Jadi terus berdasarkan pernyataan karena Bono mendapat nomor ganjil, maka Bono harus nomor 5. Jadi kemungkinan yang ada itu
Ilino nomor pertama, Ano nomor kedua, Suno nomor 3, Tono nomor 4, dan Bono nomor 5. Dan yang paling besar itu adalah Bono. Jadi jawaban yang benar adalah B. Oke, next. Oke, buat soal yang ini, kita bisa baca dulu. Polisi menyelidiki tabrakan beruntun antara angkot, bus, dan taksi dan sepeda motor. Lalu ditemukan bahwa taksi ditabrak angkot dari belakang sehingga taksi menabrak sepeda motor yang berada di depannya. Sedan ditabrak bus dari belakang sehingga sedan itu menabrak angkot yang berada di depannya. Yang terbukti pertama kali di antara kelima kendaraan tersebut menabrak yang pertama kali itu. Sorry, soalnya kurang. Di sini kita bisa pakai permisalan. Kalimatnya itu kan intinya ditabrak atau menabrak. Nah, aku pakai di sini kayak permisalan itu ditabrak. Kalian bisa juga pakai menabrak, tinggal ganti tandanya aja terus ditukar antara angkot sama taksinya. Di sini aku ngudahin tanda lebih kecil itu sebagai ditabrak. Dari kalimat yang pertama, taksi itu ditabrak angkot, maka taksi ditabrak angkot. Lalu taksi menabrak sepeda, berarti sepeda motor ditabrak oleh taksi. Lalu sedan ditabrak bus dari belakang, sedan ditabrak bus dari belakang, sehingga sedan itu menabrak angkot, berarti angkot ditabrak sedan. Kita tinggal urutin dari yang paling pertama nabrak sampai paling akhir ditabrak. Nah, setelah kita urutin, itu kan sepeda motor ditabrak taksi, lalu taksi menabrak angkot, lalu angkot ditabrak sedan, dan sedan ditabrak bus. Sehingga yang pertama kali menabrak itu bus atau jawabannya B. Oke, sampai sini kalian ada yang mau ditanya dulu nggak? Atau mau diulang gitu penjelasannya? Kalau mau ada, open mic aja atau chat ke aku bagian mana yang mau diulang. Oke, lanjut. Sorry. Oke, jadi jawabannya bus ya. Oke, next.
Oke, kita bahas. Oke, jadi sini jawabannya yang benar deh. Kenapa? Dari semua pernyataan ini kita tinggal cocokin aja sebenarnya dari jawaban yang ada. Yang pertama itu Ardi dan Binsar itu harus dipilih salah satu. Dengan kata lain Ardi dan Binsar nggak boleh ada satu role yang sama. Jadi jawaban A itu udah pasti, jawaban B itu pasti salah. Lalu dari jawaban A, Ardi, Charlie, dan Denny. Tapi dari pernyataan 3, Egi dan Denny itu nggak bisa bekerja dalam waktu yang sama. Baik, sorry. Kayaknya aku ada salah ini, sebentar ya. Oke, sorry lama. Tadi kita lanjutin. Oke, jadi karena tadi yang pertama, jawaban A itu salah karena Egi dan Denny itu nggak boleh pada satu role yang sama. Sedangkan yang tanya itu Egi. Jadi jawaban A salah dan jawaban E salah. Lalu jawaban yang B juga salah karena dari pernyataan yang pertama, Ardi dan Binsar itu nggak boleh ada di role yang sama. Harus dipilih salah satu. Jadi jawabannya antara C dan D. Lalu karena Hendra itu sama gitu nggak boleh ada satu role pekerjaan yang sama, maka yang C itu salah karena Ardi dan Hendra dan Gito itu pada satu pekerjaan yang sama. Jadi jawabannya yang D. Ya, yang D. Ini kalian bisa kerjain dulu. Oke, kita bahas. Ini sebenarnya gampang, walaupun dalam bentuknya persen, tapi yang ditanya soal itu tentang kenaikan yang paling kecil. Kalau kenaikan kan berarti kita bicara tentang selisih. Yang pertama 2012 sampai 2013, jadi kenaikannya dari sini sampai sini tinggal kita kurangin aja. Itu sekitar 1 sampai 2%. Lalu dan begitu seterusnya sampai ke kita jawabannya sampai ke dari pertama ke tahun. Dijawab dari perhitungan itu yang kenaikan paling kecil itu dari D. Dari 2015 sampai 2016 sekitar cuma 0,17%. Kalian bisa kerja dulu.
Oke. Jadi di sini selain dari grafik, sebenarnya juga ada paragrafnya. Ini yang udah cantum di bawah. Yang ditanya kan provinsi yang memiliki akses tertinggi ketiga, sedangkan yang ada bacaan yang dikasih tahu yang pertama itu sekitar 90,85%, lalu yang kedua, lalu tiba-tiba keempat. Berarti yang di ketiga itu berarti di antara kedua sama keempat, atau di antara 88,93% sampai 83,78%. Nah, ini kita tinggal parafrasa aja dari jawaban yang ada. Dan yang paling tepat itu jawabannya yang D, karena di antara 83,78 sampai 88,93 itu kata lainnya itu kurang dari 88,93 dan lebih dari 83,78. Kalian juga jangan lupa bedain antara kurang dari dan kurang dari sama dengan, serta lebih dari dan lebih dari sama dengan. Oke, kalian bisa kerjain dulu. Oke, kita bahas. Jadi di sini suatu kelompok belajar terdiri dari 10 orang dan membentuk dua kelompok berbeda yang anggota-anggotanya masing-masing sama banyak. Jadi 5 orang dan 5 orang. Rata-rata berat badan kelompok pertama 45,8 dan yang kedua 47,6. Karena rata-ratanya beda, mereka pengen rata-ratanya sama dengan cara menukar Ani dan Anton itu berbeda, saling tukar kelompok gitu. Lalu yang ditanya perbedaan selisih antara berat Ani dan Anton. Di sini kalian jangan lupa rumus rata-rata itu kayak banyaknya jumlah total yang ada dibagi dengan jumlah anggota atau individu. Nah ini jumlah nilai atau banyaknya data. Di sini simbolnya kayak X, terus di atasnya ada tanda garis di atasnya, terus ini biasanya jumlah nilai disimpulkan dengan S dan banyaknya data itu N. Oke, kita mulai operasinya. Biar lebih gampang kita ubah rumusnya jadi perkalian. Ini kalau kalian kali silang itu kan jumlah nilai sama dengan rata-rata dikali banyaknya data. Nah, yang pertama, kelompok pertama itu 45,8 dikali 5 orang. Berarti jumlahnya 229. Lalu yang kedua dengan cara yang sama kita dapat 238 kilo. Nah, karena rata-rata pengen sama, mereka pengen nuker kan. Dan kalau kalian nuker, maka totalnya juga harus sama gitu biar imbang. Jadi, karena Ani tadinya di kelompok pertama, dia pengen kelompok kedua. Maka yang kelompok pertama dikurang Ani, dan kelompok kedua ditambah Ani.
Terus itu jumlahnya harus sama gitu, karena dia pengen rata-ratanya sama. Sehingga yang di kelompok 2 juga berkurang Anton, sedangkan Anton berpindah ke kelompok 1, jadi ditambah Anton. Terus kita tinggal masukin angka-angkanya. 229 kilo dari sini kita udah hitung, dikurang Ani ditambah Anton, dan sekian. Terus kita tukar, di sini jadi minus jadi plus, jadi 2 Anton, di sini juga dari minus jadi minus 2 Ani. Dan 238 dikurang 229, dan kita keluarin 2-nya, terus kita bagi. Jadi selisihnya 4,5 kilo. Ada yang bingung? Apa bisa lanjut? Ya, jumlah total atau jumlah nilai kalau di rumus ini. Oke, lanjut ya. Oke, ini gampang. Oke, jadi kita bahas. Jadi di sini ada yang angka yang ditanya nilai kedua terbesar. Secara sekilas kita bisa eliminasi C. Kenapa? Karena kalau misalkan kita bagi, ini kan udah 1, sekian, sedangkan pilihan yang A, B, D, dan E itu 0, sekian. Jadi kalau misalnya ditanya yang pertama terbesar itu pasti jawabannya C. Tapi yang ditanya kedua terbesar maka pilihan C pasti salah. Jadi sebenarnya kita tinggal hitung A, B, D, dan E. Oke, cara yang paling sederhana, ini udah dibahas dari dari bulan lalu juga. Dari pembilang ini kita cari suatu angka yang pembagian itu paling kecil. Jadi 55, 77, 110, 44, 66 itu bisa dibagi berapa. Dan paling kecil hasil pembagian itu dibagi 11. Demikian juga penyebutnya dari 128, 112, 80, 128, 144 itu kira-kira bisa dibagi berapa. Dan demikian juga dengan persennya. Dan kalau kita hitung, di sini yang nilainya kedua terbesar itu yang B. Yep. Oke. Sampai sini ada yang ya benar betul. Desi, ada yang mau ditanya dulu? Oke, aku ulang. Oke, jadi di sini ada data gitu yang nilainya beda-beda dari pembilang, penyebut, sama persennya.
Yang ditanya itu nilai kedua terbesar. Kalau secara sekilas, kita bisa eliminasi pilihan C, karena 110 dibagi 80 itu kan kayak 1, sekian kan. Kayak misalnya 5 dibagi 2 itu 2,5. Sedangkan pilihan yang lain itu A, B, dan D, dan E itu kayak 2 dibagi 5, itu sekitar 0, sekian. Jadi pilihan C salah karena dia yang paling terbesar, bukan kedua terbesar. Lalu di antara A, B, D, dan E, kita bisa hitung dengan cara pintas atau cara instan. Kita bagi pembilang. Pembilang kan ada 55, 77, 110, 44, 66. Kita bagi sama angkanya berapa sih dari antara semua ini yang kira-kira hasilnya paling kecil gitu. Kan kalau misalnya kita bagi 5 gitu, 77 nggak bisa bagi 5 kan, kayak ada hasilnya koma. Nah, yang paling cocok itu bagi 11, karena ini bilangannya bulat dan hasilnya juga kecil. Jadi 55 bagi 11, 5. 77 bagi 11, 7. 110 bagi 11, 10. Dan sekian. Dan untuk penyebutnya kita cari lagi nih, 128, 112, 80, 128, 144 itu bisa dibagi berapa yang hasilnya itu paling kecil dan bilangan bulat. Oh iya, ini kali. Tanda bintang itu kali. Lanjutin, tadi dari angka penyebutnya ini, 128, 112, 80, 128, sama 144, kita cari bisa dibagi berapa yang hasilnya kecil dan bilangan bulat. Dan kalau kita cari, itu dibagi 16. Sebenarnya bisa juga, misalnya kalian bagi berapa? Bagi 5 nggak bisa, bagi 4 mungkin. Bagi 4 bisa, tapi kan hasil pembagiannya di sini gede-gede banget gitu. Sedangkan kita bisa cari yang hasil pembagiannya lebih kecil. Begitu juga sama halnya dengan yang di persen. Kita cari 76%, 95, 57, 133, 57. Itu bisa dibagi berapa yang hasilnya kecil dan bilangan bulat. Di sini kan kalau 19 kali 4 itu hasilnya 76. Terus 19 dikali 5, 95, dan sebagainya. Terus kita tinggal hitung aja. Yang A, 5 dibagi 8 dikali 4, hasilnya 2,5. 7 bagi 7 dikali 5, hasilnya 5. 10 bagi 5 kali 3, hasilnya 6. Dan seterusnya. Terus kita tinggal cari dari hasilnya yang kedua terbesar. Langsung lihat angkanya tuh nggak bisa, karena sini penyebutnya beda-beda, dan kecuali kalau penyebutnya sama gitu ya, 128 semua, secara otomatis kan pembilangnya kita tinggal cari aja yang besar, terus tinggal dikali persennya. Jadi sebenarnya harus dihitung dulu sih, nggak bisa kita ngelihat langsung angkanya, itu jatuhnya kayak nebak-nebak. Oke, sebenarnya itu doang ya kayaknya. Oh, ada satu lagi. Oke, ini kalian kerjain dulu.
Oke, kita bahas. Jadi, di sini ada suatu persegi panjang. Kita misalin aja panjangnya itu P dan lebarnya itu L. Secara umum kan kita tahu rumus luas persegi panjang itu P dikali L atau PL. Tapi di sini kondisinya ukuran panjangnya itu ditambah 20% dan ukuran lebarnya dikurangin 20%. Yang ditanya itu luas persegi panjangnya jadi gimana? Oke, jadi yang pertama umumnya itu kan P dikali L. Terus yang kedua kita pakai ini nih. 20% kalau misalnya kita bentuk desimal itu 0,2 kan ya. 20 bagi 100, 0,2. Sebentar aku ini. Nah, ini secara umumnya, rumus umumnya P dikali L, namun yang pertama panjangnya ditambahin 20%. 20% dari panjangnya, sehingga 20% kita ubah jadi desimal, dan hasilnya 1,2 P. Secara logik emang benar karena misalnya panjangnya itu P, terus kita tambahin 0,2, maka 0,2 P. 1 ditambahin 0,2 P, maka 1,2 P. Tapi untuk lebarnya kita dikurangin 20%, maka jadinya 0,8. Terus tinggal kita kali aja, P dikali L, tapi dari sini 1,2 dikali 0,8. Hasilnya 0,96. Nah, dari rumus yang pertama sama yang kedua, kita bisa dapat selisihnya itu sekitar 0,04 PL. Atau kita ubah lagi dalam bentuk persen, itu dikali 100, itu 4%. Jadi jawabannya yang B. Ada yang bingung nggak? By the way, ini kayak mau selesai, terus aku minta tolong dong buat isi ini. Sampai sini ada yang kalian bingung nggak dari beberapa soal yang kita udah bahas? Kalau kalian malu nanya, open mic atau chat to everyone, kalian private chat aku aja buat nanya, nggak apa-apa. Biar bisa dibahas ulang gitu. Tes suara aku dengeran nggak ya? Oke. 0,04. Oke, 0,04 itu dari selisih ini. Ini rumus umum yang kita dapat, yang udah kita tahu secara umum, kan rumus persegi panjang P dikali L. Terus berdasarkan kondisi yang ada di soal, panjang sama lebarnya, terus dikaliin pakai rumus biasa, cuman panjang sama lebarnya pakai ini, dapat 0,9 PL. Dan PL ini kan sebenarnya 1 gitu depannya, 1 dikali PL. Terus kita kurangin aja, 1 dikurang 0,96. Itu hasilnya kan 0,04. Jadi selisihnya itu 0,04. Karena siapa nih nanya? Karena kalau kita tambahin 20%, itu kan kita nggak tahu yang ditambahin 20% itu apa. Bisa aja lebarnya atau luasnya. Sedangkan di soal itu yang dikasih tahu itu panjang dari 20% dari panjangnya. Jadi kita harus punya acuan gitu 20% dari panjangnya. Ngerti nggak sih, Wow? Jadi kita kayak harus punya acuan gitu 20% dari apa. Karena kalau 20% doang itu kayak nggak ada acuan dan rancu. Oke. Sebelum kita tutup tadi yang nanya tentang silogisme. Oh, di sini. Silogisme. Silogisme itu secara umum ini ada 3 pernyataan gitu kalau silogisme. Ini P itu pernyataan 1, Q itu pernyataan 2, R itu pernyataan 3. Jika P maka Q, itu premis pertama. Premis kedua, jika Q maka R. Maka kita bisa eliminasi gitu karena Q-nya sama dan beda tempat. Maka kesimpulannya jika P maka R. Nah, untuk contoh soalnya, nah ini. Di sini ada, ini contoh soalnya. Jadi kita udah bahas.
Yang ditanyakan di sekitar sini nih. Ya, sorry, yang ditanya itu di sekitar sini. Jika hutan terganggu, jangan lupa ini kan arti tanda panah ini kan artinya jika maka ya. Di sini jika hutan terganggu itu P. Di sini hutan terganggu. Terus Q-nya ekosistem tidak akan mampu menahan air hujan dalam jumlah besar. Nah, ada kata sehingga. Sehingganya itu pernyataan lain lagi. Jadi kita misalin R. R itu aliran yang lolos lebih banyak dibandingkan dengan yang terserap ke dalam tanah. Jadi jika P maka R, lalu jika R maka Q. Maka kesimpulannya jika P maka KR. Terus kita tinggal otak-atik atau ubah-ubah aja sesuai dengan yang kita dapat gitu. Di sini kan akhirnya kesimpulannya jika P maka R. Kita tinggal ubah-ubah secara umum. Secara umum, jika P maka R ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia ekuivalen atau sama itu. Sama dengan negasi P atau Q. Atau negasi R atau negasi P. Jadi kemungkinan apa ya? Dia pernyataan ini itu sama dengan dua ini nih. Yang warna biru sama yang nggak ada backgroundnya. Itu masih bingung atau gimana? Jika maka tuh gini. Negasi itu kayak gini ya. Negasi itu pokoknya berlawanan. Jadi kalau misalnya semua itu negasinya sebagian. Kalau misalnya di sini jumlah besar maka negasinya tidak jumlah besar, tidak dalam jumlah besar, sorry. Atau kita bisa bilang jumlah kecil gitu. Kalau berdasarkan kita sesuai sama soal, ini kan mana? Jumlah kecil lah pokoknya. Atau tidak banyak. Jadi negasinya itu secara umum kayak berlawanan. Jika aku makan, maka negasinya aku tidak makan dan sebagainya. Jadi nomor oh ini. Yang ditanya itu kenapa jawabannya dia salah. Oh, karena yang D itu apa namanya? Sorry. Karena yang D itu jawabannya mungkin. Ada kata mungkin ya. Sedangkan ini kan kayak sumber bacanya gitu berita ya. Berita itu kan udah eksak gitu sesuai dengan. Sorry, ini azan kita berhenti bentar ya. Kita hormatin dulu. Sebentar dong.
Oke, kita lanjut sebentar. Jadi tadi yang nanya ini, kenapa yang disalah, karena dalam bacaan pun emang nggak ada kata mungkin gitu. Jadi ya emang setengah dari total itu udah terjadi dalam lahan konsesi, udah pasti, udah eksak, dan bukan mungkin lagi gitu. Jadi itu kenapa dia salah. Terus tadi ada yang nanya tentang kesimpulan. Kalau misalnya ada kesimpulan dalam suatu bacaan yang panjang, kita mendingan cari di akhir, atau kita mendingan baca di awal atau di akhir gitu. Menurut aku mendingan kalian baca semua, tapi bacanya kayak sekilas, yang penting kalian ngerti, karena kalau kesimpulan di UTBK itu beda sama kesimpulan yang bacaan dari sekolah-sekolah. Bisa jadi kesimpulannya itu kayak tadi, cuman beda 1-2 huruf atau 1-2 kata, atau tentang mencari data yang benar yang ada di soal gitu. Cuman diubah-ubah sedikit, jadi mendingan kalian baca semua. Terus tadi yang ditanya, kenapa, ada yang nanya ini kenapa dikurang gitu, dari PL sampai 0,96 PL. Kalau kita cocokin sama jawabannya, yang A misalnya, bertambah 4%, itu kan nggak cocok. Dari awalnya, kita punya suatu rumus umum P dikali L. Tapi berdasarkan soal, kita dapat 0,96 PL. Kan dari 1 ke 0,96 itu kan berkurang 0,04, jadi nggak mungkin bertambah. Kecuali kalau di sini jawabannya 1,04, itu baru jawabannya bertambah 4%. B itu jawabannya, yang C udah pasti salah, yang D sama E bukan 10%. Gitu. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kalau nggak ada sebenarnya udah materinya gitu aja. Tapi kalau mau ditanyain boleh. Yang awal negasi P negasi R. Yang ini ya? Atau gimana? Gini. Intinya kalian hafalin yang ada di sini. Dan yang paling sering keluar itu tentang di sini nih. Jika P maka Q itu sama dengan negasi P atau Q. Itu jika P dan Q sama dengan negasi P atau negasi Q. Jadi intinya ada di dua ini, tapi kalian harus ngerti konsep yang ada di box-box ini. Misalnya ini tadi udah negasi. Ini deh. Negasi itu intinya berlawanan. Nomor 3. Oke, sorry, nomor 3 ya. Inikah nomor 3? Azalia nomor 3 yang ini ya. Oke, slide ketiga. Oke. Langsung sini ya. Kita punya jika P maka Q. Kalau kita ambil dalam kalimat, jika hutan terganggu, maka ekosistem menahan air. Nah, kalimat yang tadi itu, jika hutan terganggu, maka ekosistem menahan air, itu sama aja kayak jika, ini kan negasi P, jika hutan tidak terganggu atau ekosistem menahan air. Jadi, ini kalimatnya sama gitu, cuman dibeda-bedain aja. Terus, jika P maka Q ini juga sama kayak negasi Q, maka jika negasi Q maka negasi R. Jadi ini jika hutan terganggu maka ekosistem menahan air, sama aja kayak jika ekosistem tidak menahan air maka hutan tidak terganggu, tapi dibalik. Intinya negasi itu lawannya gitu. Dan jika P maka Q ini kemungkinan besar ada dua itu, negasi P atau Q dan negasi R atau negasi P. Sorry, negasi Q atau negasi P. Ada yang mau ditanya lagi nggak?
Well, ini slide ketiga kok. Benar. Ya. Oke, jadi kalau misalnya udah nggak ada yang mau tanya lagi, selesai sih sesinya. Sampai di sini aja. Well, thank you.